Adalah fakta kalau ada yang bilang orang Jawa gampang diterima dimanapun mereka berada. Bukti nyatanya adalah eksistensi mereka yang meng-Indonesia. Adat kebiasaan yang sopan, perangainya yang halus, serta etos kerja yang tinggi membuat masyarakat Jawa gampang membaur dan akhirnya menjadi satu dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Namun, pada kenyataannya, sebenarnya orang Jawa tidak mutlak disukai oleh semua orang di Indonesia. Aceh adalah salah satu daerah yang bisa dibilang kurang bisa menerima orang Jawa. Sama seperti selentingan yang bilang wanita Sunda terlarang untuk menikahi orang Jawa. Ada pula yang bilang kalau orang Aceh tidak menyukai orang-orang Jawa dari dulu. Bukan maksud untuk menebarkan kebencian. Hanya saja ketika ditelusuri, ternyata hal tersebut ada penyebabnya. Dulu, orang Aceh nyatanya sangat menyayangi Indonesia, Jawa khususnya. Namun ada beberapa kejadian di masa lalu yang mengubah hal ini. Lalu apa yang membuat orang Aceh tidak menyukai orang Jawa? Berikut ulasannya. Yang pertama, Belanda dan orang Jawa menyerang Aceh. Indonesia boleh terjajah, tapi tidak dengan Aceh. Provinsi yang satu ini bisa dibilang sebagai satu-satunya daerah Nusantara yang tidak pernah mengalami invasi, baik oleh Belanda ataupun Jepang. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada upaya penjajahan di tanah Aceh. Hal ini pernah dilakukan oleh Belanda di sekitar tahun 1873 sampai 1904. Pada perang ini mungkin Aceh menyerah, namun Belanda sama sekali tidak berkuasa atas tanahnya. Perlawanan terhadap invasi Belanda terus dilakukan hingga negara ini hengkang ditendang Jepang pada sekitar tahun 1942. Lalu, alasan kenapa orang-orang Aceh benci Jawa adalah fakta kalau pasukan Belanda yang dibawa untuk menyerang Aceh berasal dari Kenil. Kenil sendiri terdiri dari orang-orang Indonesia dan sebagian besar adalah orang Jawa. Kemudian yang kedua, janji kepada rakyat Aceh yang diingkari. Aceh bukanlah daerah yang terjajah. Secara logika, mereka sebenarnya dulu bisa berdiri sebagai negara sendiri. Tapi tidak, rakyat Aceh justru memberikan dukungan penuh kepada Indonesia dan kemudian bergabung pula menjadi satu kesatuan. Selain tekad persatuan, latar belakang kenapa rakyat Aceh setuju untuk mendukung Indonesia adalah janji presiden pertama kepada para tokoh penting Aceh di masa lalu. Presiden mempersilahkan kepada Aceh untuk mengatur daerah mereka sendiri dengan sistem hukum memakai syariat Islam. Asal rakyat Aceh yang dikenal garang ketika berperang itu mau membantu perjuangan kemerdekaan. Percakapan antara presiden pertama dan para tokoh Aceh ketika itu sangatlah dramatis. Sayangnya, ketika Indonesia benar-benar merdeka, janji tersebut seolah tidak pernah diberikan. Bahkan di tahun 1951, Provinsi Aceh dibubarkan dan kemudian disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara. Kebetulan sekali, presiden pertama adalah orang Jawa. Ini juga mempengaruhi ketidaksukaan orang-orang Aceh kepada masyarakat Jawa. Kemudian yang ketiga, Aceh pernah berjasa besar bagi bangsa. Salah satu alasan kenapa eksistensi kemerdekaan bisa terjaga adalah karena andil rakyat Aceh. Mereka pernah patungan agar perjuangan Indonesia bisa terus digulirkan. Bahkan hanya dari mengumpulkan emas-emas orang-orang Aceh, Indonesia akhirnya punya pesawat pertamanya. Aceh ibarat lumbung emasnya Indonesia
di kala negara masih sangat sulit. Namun, lagi-lagi Aceh sepertinya diperlakukan dengan tidak patut. Misalnya, janji yang tadi tidak pernah terrealisasi. Hal tersebut sepertinya menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi orang-orang Aceh. Dan atas alasan ini pula, timbul rasa ketidaksukaan kepada pemerintah, khususnya orang-orang Jawa yang mayoritas adalah pembesar negara. Selanjutnya yang keempat, kisah Daud Beruh yang mengenaskan. Daud Beruh adalah tokoh penting dalam perjalanan sejarah Aceh. Beliau adalah ulama besar sekaligus pejuang hebat yang tekadnya begitu kuat. Eksistensinya tak hanya bikin bangga orang Aceh, tapi juga masyarakat Indonesia. Karena lewat dirinya lah, rakyat Aceh tanpa perlu bertanya-tanya langsung membantu Indonesia. Sangat disegani sebagai tokoh pembesar, namun di akhir hidupnya, Daud Beruh mengalami banyak kenahasan. Pertama adalah dilumpuhkannya ia ketika berupaya mendirikan negara Islam Indonesia sebagai bentuk protes terhadap janji presiden pertama yang tidak terrealisasi. Bagai seperti tidak ingat masa lalu, Daud Beruh diperlakukan seperti orang biasa yang tidak punya andil apa-apa. Peristiwa ini juga sedikit banyak membuat rakyat Aceh merasa jengah. Yang kelima, Aceh dijadikan DOM oleh Presiden Soeharto. Lepas masa pemerintahan presiden pertama, Indonesia kemudian dipimpin oleh seorang Soeharto. Presiden kedua ini juga dianggap sebagai biang kebencian rakyat Aceh kepada orang Jawa. Pasalnya, Soeharto pernah menjadikan tanah Serambi Mekah ini sebagai DOM alias daerah operasi militer. DOM sendiri dilakukan sebagai aksi munculnya GAM, yaitu Gerakan Aceh Merdeka di Aceh. Soeharto pun bertindak represif dengan mengirimkan tentara dengan jumlah yang lumayan besar. Konflik ini berlangsung cukup lama, mulai dari tahun 90-an dan berakhir di tahun 1998. Korbannya sendiri berkisar sampai ribuan orang dan umumnya justru warga sipil. Belajar dari sejarah adalah hal penting. Belajar dari kesalahan yang dulu akan membuat orang kita lebih baik. Antara Aceh dan Jawa, meskipun dulu sempat bersih tegang lantaran kejadian sejarah yang sensitif, kini sepertinya sudah tidak ada lagi.